Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yusra Septivera, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis kedokteran fetal maternal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang real teaching, pembelajaran dengan judul pendarahan postpartum. Baik, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Gimana kondisinya hari ini, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, walaupun sudah siang ya, tapi masih tetap semangat ya. Oke, udah pada makan ya. Oke. Ya, alhamdulillah kita masuk pada pertemuan materi pertama kita di bidang obgyn ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang postpartum hemorrhage. Jadi sebelumnya materinya sudah saya bagi di e-learning kita ya. Nanti adik-adik sudah baca ya mengenai postpartum hemorrhage ya. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu ya. Banyak mungkin yang baru di bagian obgyn, jadi belum kenal nama saya. Saya Dr. Yusra Septivera, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis kedokteran fetal maternal. Jadi saya merupakan staf di Rumah Sakit Zainal Abidin dan dosen di FK Unsiah. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi kita 100 menit ya. Jadi itu ada pendahuluan nanti 10 menit, ada pretest 5 menit, penjelasan tentang materinya, ada diskusi kelompok dan presentasi kelompoknya ya, ada post test juga, penugasan dan penutup. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa agar pelajaran kita hari ini dapat terlaksana dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, ini saya sekarang absensi dulu ya. Mungkin ada datang semua tapi kayaknya ini. Oke, Raihan, ya, Alia, Aldi, Natasha, Destika, Dara, Fadila, Tifa, Devika, Fazla, Isalati, dan Fajar. Oke, baik. Alhamdulillah lengkap semua ya. Oke. Jadi saya hari ini akan membahas tentang hemoragi postpartum. Jadi kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya. Jadi di akhir materi ini diharapkan adik-adik semua mampu menjelaskan definisi dan menganalisis penyebab dari HPP ya, dan dapat menjelaskan definisi dan melakukan tata laksana dari manajemen dari postpartum hemorrhage ini ya. Baik, sebelum memulai pelajaran ini saya akan melakukan pretest selama 5 menit. Adik-adik boleh dibuka HP-nya dan di-scan ya ke link pretest kita ya. Nanti akan kelihatan siapa yang sudah belajar ya, mungkin ya. Nggak susah-susah, hanya 10 soal ya, nanti akan kelihatan siapa yang ini. Oke, misalkan saya tunggu 5 menit. Kalau yang udah belajar insya Allah udah bisa. Ini hanya untuk mengetahui ya kemampuan adik-adik semua menganalisis soalnya. Sudah tahu atau belum? Oke, udah keluar di sini yang ya bagus-bagus semua nih, lumayan ya. 60% sudah baik untuk pretestnya. Oke, baik. Ya. Mungkin udah pernah lihat ini, Dek. Apa nih? Wah, iya. Kalau jumpa kayak gini serem atau tenang-tenang aja kita? Serem ya. Siapa yang udah pernah di IGD mungkin ketemu kasus dengan pendarahan pasca melahirkan? Belum ya? Oke. Kira-kira kalau ada kasus seperti ini, gimana kita? Coba, siapa Dara? Mungkin, kasih aja ininya. Izin dokter, mungkin kita tanyakan terlebih dahulu bagaimana riwayat persalinannya, dok. Ya, baik, betul sekali ya. Kita harus tahu dulu nih riwayat persalinannya gimana. Apakah ini hamil anak berapa, faktor-faktor resikonya ya.
Oke, mungkin ada lagi yang mau mengasih pendapat mungkin? Fajar? Kalau seperti ini, kira-kira bisa kerja sendiri nggak? Kira-kira? Atau kita harus membutuhkan bantuan atau bagaimana? Izin dokter, mungkin kita perlu bantuan. Jadi yang mungkin kita dapat lakukan setelah menanyakan itu, kita dapat menghentikan perdarahannya terlebih dahulu dan kita lanjutkan dengan resusitasi cairan atau transfusi darah, dokter. Iya, bagus sekali jawabannya ya Fajar ya. Ya, jadi kalau ada kasus dengan pendarahan seperti ini, kita nggak bisa kerja sendiri, Dek. Ya, kita harus panggil, call for help ya. Semua yang ada di situ, di IGD itu atau di kamar bersalin itu kita panggil. Ayo yuk minta tolong, call for help semua. Tolong bantuin. Ada yang tensi darah, ada yang cek nadinya, ada juga yang ngasih oksigen, ada juga yang melakukan koreksi ya, macam-macam. Mengambil sampel darahnya, yang lain. Karena kalau sudah terjadi pendarahan seperti ini butuh waktu yang sangat cepat untuk seseorang itu bisa kehilangan darah sehingga bisa meninggal dunia. Ya, mungkin setelah ini kita akan melihat film ya, video mengenai pendarahan postpartum. Bayangkan aja nih kalau satu underpad ini berapa banyak darah yang akan keluar. Apalagi sudah sampai ke bawah-bawah seperti ini ya. Nah, itu nanti harus dihitung estimasi pendarahannya itu berapa banyak. Oke, mungkin kita lihat videonya sebentar. A postpartum hemorrhage, or PPH, is an obstetrical emergency affecting an estimated 10% of all live births. It is the most preventable cause of maternal death. The uterine arteries pump 500 to 700 milliliters per minute into the site at which the placenta is attached to the uterus. After birth, this blood could potentially flow into the uterine cavity and be lost from circulation. In most cases of vaginal delivery, however, the myometrium contracts firmly, compressing the blood vessels and thereby reducing blood flow. A cesarean delivery can increase the risk of a PPH developing due to the insufficient contraction of the uterine musculature. Carbetocin specifically targets uterine atony. Carbetocin is administered as a single intravenous injection. After injection, carbetocin is carried rapidly to its site of action, the smooth muscle cells in the uterus. Here it binds to oxytocin receptors. In this way, a signaling cascade is started. As a result, the smooth muscle cells of the myometrium start contracting regularly. This causes the leaking blood vessels in the uterus to be compressed and to constrict. The overall effect? The bleeding stops and uterine involution is furthered. Ya, ternyata kasus HPP itu dia sangat tinggi ya. Kalau di luar negeri itu 10%. Nah, ini kita lihat mekanisme, ini bayi di dalam rahim ya, pada saat proses persalinan, begitu bayi lahir, plasenta kan akan lepas ya. Nah, ini akan mengeluarkan darah yang banyak kalau dari tempat implantasinya. Dan rahim itu dia akan mengalami involusi namanya. Dia akan menurun. Begitu bayi lahir ya, nanti plasenta akan lepas, dan kalau terjadi atoni uteri itu akan terjadi pendarahan. Jadi rahimnya lunak, lembek, jadi dia akan terjadi pendarahan terus. Jadi proses pembukaan darah ini dia akan terus berjalan ya. Dia akan mengikat trombosit, mengikat fibrinogen yang berada di darah itu, berusaha untuk menghentikan pendarahan itu. Tetapi dengan hanya faktor-faktor pembekuan darah saja dia tidak akan bekerja. Jadi harus ada kontraksi yang baik untuk menjepit pembuluh-pembuluh darah tadi. Ya. Oke. Nah, pendarahan terus ya. Ya. Balik lagi.
Ya, tadi kita sudah lihat video ya, video bagaimana tentang terjadi pendarahan postpartum tadi ya, proses kelahiran itu, terus dia akan keluar plasenta dan kejadian atoni uteri, salah satu penyebab dari postpartum hemorrhage. Jadi secara dari tahun 1991 sampai 2015 itu ternyata angka kematian ibu di Indonesia ya per 100.000 kelahiran hidup itu dia angkanya masih tinggi ya. Nah, dan yang terbanyak itu kasusnya karena pendarahan, sekitar 1.300 kasus ya. Yang kedua adalah hipertensi. Jadi penyebab kematian yang paling tinggi itu masih pendarahan ya. Jadi masih menduduki tingkat nomor 1 di Indonesia. Nah, ini kita lihat juga nih, ternyata kalau di Indonesia itu kasus HPP itu dia setiap tahunnya alhamdulillah mulai menurun, tapi belum sampai ke titik nol dia. Tapi kalau di tempat yang lain kita masih untung ya, kalau semua masih untung. Indonesia itu masih berada di tingkat yang lebih sedikit dibandingkan dengan Kamboja, Myanmar, dan Laos ya, tetapi kasusnya memang masih ada. Untuk penanganan HPP ini memang agak sulit, dengan manajemen yang bagus itu bisa tertangani. Nah, ini kita lihat ya, penyebab kematian ibu yang melahirkan, dia 28%-nya itu disebabkan oleh pendarahan. Yang kedua karena preeklamsi, eklamsi, infeksi, yang lainnya ini yang lainnya ya seperti emboli, persalinan lama. Jadi masih kasus pendarahan ini menduduki tingkat pertama. Nih kalau dilihat dari penyebabnya ya, pada tahun 2021 lagi masa Covid ya, itu kejadian paling tinggi itu kejadian Covid ya, banyak yang meninggal pada saat Covid. Tapi kasus pendarahan ini masih menduduki tingkat kedua ya, masih terlalu tinggi juga ya, sekitar 1.320 kasus. Ini menurut data Kemenkes tahun 2022. Kita lihat nih, kalau di daerah Aceh sendiri ya, di daerah Aceh sendiri dengan kasusnya sekitar 60 kasus ya. Jadi masih tinggi ya, yang paling tinggi itu di Jawa Timur nih. Kalau kita lihat dengan Jawa Barat ini sekitar 206 kasus. Jadi alhamdulillah Aceh ini masih di bawah ya, mungkin karena penduduk kita tidak terlalu banyak dibandingkan dengan di Pulau Jawa ya. Kalau di Pulau Jawa kan memang lebih besar dibandingkan dengan di Aceh. Slide. Nah, jadi kenapa sih sebenarnya terjadi keterlambatan dalam penanganan dari HPP ini? Ya, itu ada 4D. Ya, 4D yang terdiri dari denial lagi, delay, dan delay lagi. Ya, pertama kita menyangkal nih, jumlah estimasi pendarahannya belum banyak, jadi kita tunda-tunda untuk merujuk pasien tersebut. Ya, padahal kita harus tahu jumlahnya seberapa yang harus dirujuk, seperti itu ya. Jadi masih ada penyangkalan dari penolong atau misalnya bidan maupun itu dokter, seperti itu masih menyangkal, seperti itu, denial. Terus untuk melihat nanti akan berhenti sendiri kayak gitu ya, masih menyangkal nanti berhenti sendiri tuh nggak apa-apa, masih sedikit darahnya. Terus delay untuk merujuk ya, melakukan evaluasi, bedside for evaluasi ya. Terus untuk memberikan obat-obatannya juga ya. Jadi obat-obat yang digunakan selama proses pendarahan itu dia terlambat untuk memberikannya, dan juga terlambat untuk merujuk pasiennya. Oke, lanjut. Ya, lagi. Ya, ini kita tahu fisiologi persalinan kala 3 ya. Kalau misalnya dalam proses persalinan kita akan melewati tahap-tahap ini ya. Ada persalinan kala 1, kala 2, kala 3 ya. Jadi kalau kala 1 itu pada saat pembukaan serviks ya, dari 0 sampai sampai 10 ya. Kala 2 itu pembukaan lengkap ya. Kala pengeluaran bayinya itu kala 2. Terus ini yang kala 3. Kalau misalnya setelah bayi lahir dan plasenta sudah keluar,
Nah, itu nanti akan terjadi masalah di situ, sehingga itu akan menyebabkan pendarahan postpartum. Nanti ada 4 penyebab 4T yang menyebabkan terjadinya postpartum hemorrhage. Oke. Nih ya, kita tahu penyebab dari HPP itu ada yang HPP dini, ada yang sekunder ya. Kalau yang HPP dini itu terjadi kecil dari 2 jam postpartumnya ya. Terus nanti dia penyebabnya apa? Pertama ada 4T. 4T apa aja? Tonus, tisu, trombus, dan trauma ya. Maksudnya apa nih? Kalau tonus apa? Oke ya. Jadi uterusnya tuh lembek. Nah, namanya atoni uteri ya. Terus kalau tisu? Tisu itu bisa sisa plasenta ya, atau sisa jaringan ya. Nah, kalau misalnya balik lagi ya, kalau trauma, robekan jalan lahir ya, atau robekan porsio misalnya, atau ruptur uteri misalnya ya. Kalau trombosis ya, kelainan gangguan pembekuan darah ya. Jadi ini penyebab-penyebab terjadinya HPP, dan 80% penyebab terbanyak itu adalah karena gangguan dari tonusnya ya. Jadi tonusnya dia terganggu sehingga menyebabkan pendarahan karena atoni uteri ya. Slide. Ini sama ya. Jadi berdasarkan etiologinya tadi, kalau tonus itu terjadi atoni uteri, kalau tisu itu ada sisa jaringan atau ada plasenta yang masih retensi ya. Trauma akan terjadi laserasi atau ruptur atau inversio, dan trombin terjadi koagulopati. Slide. Nah, ini tadi, ini yang harus kita ingat, bahwa semakin cepat penanganan dari postpartum hemorrhage, semakin baik survival rate untuk pasien tersebut. Semakin lama kita menangani pasien itu, maka angka kejadian kematian ibu itu akan semakin besar ya. Jadi kita lihat kalau misalnya 0 menit, 0 ini menit ya. Jadi kalau kita lihat kejadiannya, kalau kita tangani langsung di sini, itu survival rate-nya 100. Tapi kalau semakin lama kita tangani, kemungkinan ibunya akan shock terus-menerus karena pendarahan, dia akan menyebabkan terjadinya proses pembekuan darahnya jadi bermasalah ya. Sebelum terjadinya gangguan dari pembekuan darah yang bermasalah, kita harus menangani HPP itu di awal-awal, jangan ditunggu sampai berlama-lama ya. Ya. Jadi kalau untuk slide lagi. Nah, ini ya. Jadi ada penyebab 3 kematian dari trauma itu ya. Kita lihat kalau terjadi pendarahan yang banyak ya, severe blood loss, dia akan terjadi masalah di koagulopatinya, hipotermi, dan asidosis ya. Kalau kita lihat, kalau dari normalnya itu harusnya suhu badan seseorang itu kan baik ya, di antara 37 derajat ya, atau 98 Fahrenheit. Tapi kalau dia sudah mengalami masalah karena pendarahan, akan terjadi hipotermi namanya. Kalau udah hipotermi, suhu tubuhnya turun, makanya akan terjadi namanya akral dingin pada kasus-kasus pendarahan ya. Akan karena karaba tuh pendarahan, pasiennya lihat di kapilernya ini akan lama kembalinya, terus tangannya akan teraba dingin. Itu tandanya suatu proses pendarahan sudah berlangsung ya. Semakin lama lagi kalian tunggu nih pendarahannya semakin tambah banyak, lalu akan terjadi masalah di koagulopatinya ya. Proses pembekuan darahnya itu jadi terhambat kayak gitu, karena di situ keluar trombinnya, fibrinogennya, nanti lama-lama jadi DIC pasiennya ya, jadi akan bermasalah. Terus apalagi kalau lama-lama lagi akan terjadi asidosis, di dalam darahnya itu udah jadi tambah bermasalah lagi dia, dan kalau dibiarkan lebih lama lagi dia akan menyebabkan kematian. Oke. Nah, ini tadi ya, kalau kita menangani pasien dengan HPP, kita harus ingat ini, hemostasis ya. Hemostasis hanya itu help, ask for help ya. Ya, dipanggil, semua orang dipanggil untuk membantu kita.
supaya bisa membantu ya. Terus kita lakukan akses ya, akses untuk mencari pembuluh darahnya. Kita lakukan pemasangan infus double line langsung ya. Yang tadinya satu line kita buat double line dengan abokat yang nomor besar kalau bisa ya. Terus kita lihat penyebab etiologinya itu, establish etiologi pendarahannya itu dari mana. Misalnya dari atoni uteri tadi. Nah, kita tahu, oh ini sumbernya dari atoni, oh ini sumbernya karena ada masih sisa plasenta, oh ini karena robekan jalan lahir. Kita harus tahu dulu penyebabnya dari mana. Terus kalau misalnya kita udah tahu penyebabnya dari atoni uteri, kita lakukan masase uterus. Kita langsung lakukan masase uterus, lalu kita kasih obat-obatan oksitosin, prostaglandin untuk meningkatkan kontraksi uterusnya. Ya. Terus kalau misalnya kita punya shock garment ya, itu kita pakaikan untuk mencegah terjadi hipotermi dan kita lakukan bimanual kompresi ya. Terus lalu bisa juga kita lakukan tamponade ya dengan tampon kondom kateter misalnya. Terus kita lakukan operasi ya dengan melakukan apply compression suture seperti Billings ya. Nah, itu bisa kita lakukan Billings dan kita melihat sistemik pelvic devaskularisasi. Kalau misalnya tidak berhasil mengambil Billings, kita bisa melakukan ligasi arteri uterina misalnya atau ligasi arteri yang lainnya. Terus bisa juga intervensi radiologi. Kalau sudah memang tidak bisa lagi, bisa dilakukan embolisasi dengan radiologi. Dan terakhir itu dilakukan total atau subtotal hysterectomy. Oke. Ya, kalau untuk penanganan atoni yang paling penting pertama kali yang dilakukan adalah masase uterus. Oke. Slide. Nah, ini kalau tentang vaskularisasinya. Slide. Ya, kita tahu ya. Slide lagi. Ternyata rahim ini dia vaskularnya banyak sekali ya. Jadi Allah itu sudah menciptakan rahim seorang perempuan itu, dia merupakan tempat yang paling nyaman untuk bayi dan tempat yang paling aman. Makanya suplai ke situ tuh sangat besar ya. Ini kita lihat nih anyaman-anyaman dari pembuluh-pembuluh darah. Kebanyakan anyaman pembuluh darah ini akan memperdarahi uterus, itu berasal dari arteri uterina dan arteri ovarika. Inilah sumber utamanya. Kalau misal ini terjadi pendarahan, ya, ininya lembek nih kontraksinya sehingga dia tidak bisa menjepit pembuluh-pembuluh darah yang berada sini, itu jumlah yang akan keluar darahnya sekitar 500 sampai 800 cc ya per menit. Bayangkan aja per menit. Sehingga akan terjadi atoni uteri, ya. Nah, ini ya. Pendarahan 300 sampai 500 ml per menit dalam waktu 10 menit. Dalam 10 menit aja itu darah akan habis. Jadi jangan main-main dengan pendarahan postpartum ini. Jadi jangan kita berleha-leha atau menganggap itu suatu yang tidak emergensi. Jadi harus ada penanganan yang segera. Slide. Nih ya. Jadi slide lagi. Oke. Secara tradisional ya, definisi kehilangan darah itu kalau dalam persalinan itu lebih dari 500 cc. Tetapi kalau dalam operasi sesar itu dikatakan HPP kalau dia pendarahannya itu lebih dari 1000 cc. Ya, jadi ada perbedaan antara yang kehilangan darah dalam proses persalinan pervaginam dan SC, ya. Jadi semakin banyak darah yang keluar, jadi kemungkinan untuk hidup seseorang itu sangat kecil, ya. Makanya harus penanganannya yang baik, ya. Slide. Ini ya, sama ya. Kehilangan darah dia akan berpotensi mengakibatkan ketidaksambungan hemodinamik. Tadi seperti saya bilang, pertama temperaturnya akan turun, ya. Terus dia koagulopatinya akan bermasalah, dan satu lagi terjadi asidosis. Kalau udah asidosis itu dalam tubuh dia udah jelek dia kondisinya, ya, sudah mau menuju untuk meninggal, udah rusak dia semua organ-organnya, ya. Oke. Ya, slide.
Ini ya, kalau kita lihat ternyata pendarahan postpartum itu dia terjadi dalam waktu yang berbeda. Ada yang namanya yang primer, ada yang sekunder ya. Kalau dia primer, dia di bawah 24 jam setelah bayi lahir. Tapi kalau yang pendarahan sekunder, dia di atas 24 jam. Biasanya pendarahan primer itu disebabkan karena atoni uteri, retensio plasenta, robekan jalan lahir, dan masalah trombosisnya ya. Dan bisa juga karena inversio uteri. Kalau dia lebih dari 24 jam, biasanya karena sisa plasenta atau endometriosis. Jadi kalian bisa menilai, oh ini kira-kira penyebabnya disebabkan karena apa? Primer kah atau sekunder kah? Tapi kadang-kadang karena keterlambatan delay tadi, ya, delay tadi, akibatnya pada saat dia datang ke kita, itu waktunya udah agak lama. Apalagi perjalanannya mungkin jauh ya. Kalau misalnya di Aceh, misalnya dari Langsa ke sini makan waktu berapa jam? 10-12 jam. Padahal dia mungkin sudah terjadi pendarahan itu sejak kecil dari 24 jam sebelum melahirkan gitu ya. Jadi mungkin kesininya agak lama sehingga terjadi keterlambatan untuk penanganannya. Oke. Ini sama ya. Tadi kasus-kasusnya untuk mortality rate-nya kita lihat bahwa atoni uteri itu dia paling tinggi ya, menyebabkan angka kematian pada ibu ya, yang menyebabkan pendarahan. Slide. Nah, ini beberapa gejala yang mungkin terjadi pada pasien yang dengan HPP ya. Karena uterusnya tidak bisa berkontraksi, uterusnya lembek. Nah, ini dia akan terjadi shock ya. Nah, ini karena atoni uteri. Kalau dia karena robekan jalan lahir, itu biasanya dia tidak terlalu banyak kecuali kalau memang ada pembuluh darahnya yang besar di situ ya. Kalau biasanya kontraksinya bagus nih, kontraksi rahimnya bagus, berarti kita harus cari penyebab lainnya apa. Oh ini bukan atoni karena kontraksinya bagus, makanya kita harus lihat penyebab 4T tadi, yang lainnya apa. Ternyata ada trauma, laserasi jalan lahir, jadi robekan jalan lahir. Jadi kalau untuk mendeteksi itu harus kita singkirkan dulu penyebabnya apa. Ya, kita lihat kontraksinya, ada enggak kontraksinya. Kalau ada kontraksi berarti bukan karena atoni. Mungkin penyebabnya yang lain, bisa trauma, bisa tisu, ya kan? Terus kalau misalnya ada retensio plasenta misalnya, pasti kontraksinya bagus, ya. Tapi mungkin ada tali pusatnya terputus pada saat kala 3, manajemen kala 3 sehingga menyebabkan retensio plasenta, atau misalnya ada sisa jaringan yang masih tertinggal, kotelidonnya masih ada yang ketinggalan, plasentanya sebagian ada yang ketinggalan, menyebabkan terjadinya HPP. Ya, ini sama, tertinggal sebagian plasenta atau tidak lengkap ya. Terus inversio uteri, apa tuh deh inversio uteri? Tahu? Ya, terbalik ya. Uterusnya terbalik dia. Jadi yang harusnya uterusnya di dalam rahim, ini dia keluar kayak suatu massa yang keluar dari vagina. Nah, itu namanya inversio uteri. Oke, ini kalau misalnya ruptur uteri, misalnya kejadian pada bekas operasi sebelumnya BSC 2 kali yang dilakukan atau BSC 1 kali yang dilakukan PBSI, atau misalnya udah ada kontraksi tapi ibunya nggak ngerasa apa-apa misalnya, itu bisa robek, menyebabkan ruptur sehingga bayinya bisa keluar di dalam abdomen sehingga menyebabkan kematian pada bayi, bisa juga kepada ibunya kalau tidak ditangani segera. Oke, ini manajemennya ya. Nih ya, sama ya. Ada yang mekanikal. Mekanikal itu langsung kita tangani dengan tangan ya. Itu dengan cara masase. Masase yang paling utama masase ya. Masase uterus kita raba, fundus uterinya kita lakukan masase. Terus habis itu kita bisa lakukan KBI, kompresi ya, kompresi bimanual interna maupun eksterna. Terus bisa juga kompresi aorta ya. Tapi ada juga yang terapi medikal. Medikal itu dengan menggunakan uterotonika namanya, obat-obat yang bisa membuat kontraksi rahim. Rahim itu jadi berkontraksi, seperti itu. Terus yang ketiga dengan cara teknik operasi. Ada yang konservatif, dipertahankan rahimnya, ada juga yang radikal. Radikal itu diangkat rahimnya. Kalau yang konservatif ini bisa dengan cara Billings misalnya, bisa dengan cara CHO
macam-macam, atau ligasi arteri uterina, ya. Kalau yang radikal ini pengangkatan rahim dengan cara histerektomi. Slide. Nah, ini kita lihat ya bedanya rahim kalau dia berkontraksi baik dengan rahim yang tidak. Slide lagi. Ya, slide. Lagi. Balik deh. Ya, ini ya. Kalau misalnya dia ini kita tahu ini ada otot-ototnya ya. Di sekitar ini yang sisi maternal. Ini di dalam rahimnya ya. Sisi fetusnya. Nah, ini kalau kita lihat ini berapa ini? Main arterinya 85. Kalau ini 90 ya. Kalau dia ini pressure-nya berapa? 10. Kalau ini 120. Kalau dia berkontraksi, ototnya itu dia akan menjepit pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalam rahim. Tapi kalau terjadi atoni, dia lost dia. Akibatnya pembuluh darah yang ada di otot-otot itu dia akan terbuka sehingga pendarahannya akan tetap terjadi. Ya, karena kekuatannya di sini lebih rendah dengan yang di sini. Nah, ini pressure-nya hanya 10 mm sedangkan di sini 120. Jadi otomatis darahnya ya akan ngalir terus dari badan ibunya ke rahimnya, akan ngalir terus, ngucur terus ke bawah, ya kan? Tapi kalau ada kontraksi, dia arteri-arteri di sini dan vena di sini akan terjepit. Ya, dia seperti anyaman-anyaman. Jadi di otot di dalam rahim itu, di samping anyaman-anyaman itu ada pembuluh-pembuluh darah, itu yang dikompresinya, dijepitnya. Nah, sehingga kekuatan di situ akan menyebabkan pendarahan akan berhenti karena arteri dan vena di situ akan terjepit ya. Sehingga dia akan balik lagi darahnya sehingga tidak akan terjadi pendarahan. Ya. Slide. Ya, kalau kita lihat ya penyebab dari HPP atoni uteri itu bisa karena kekurangan dari kalsium ya. Bisa juga karena uterusnya ini sudah terlalu lelah dia atau overdistensi ya. Misalnya pada kala 2 lama, ibunya udah lama sekali ngedennya dari lebih dari 2 jam misalnya atau lebih dari berapa jam. Fase kala 1 sampai pembukaan lengkapnya tuh berlangsung lama. Jadi uterusnya tuh udah fatigue dia, udah capek, udah kelelahan sehingga dia tidak lagi mampu berkontraksi dengan baik ya, menyebabkan atoni uteri. Bisa juga overdistensi. Overdistensi ini karena misalnya hamil kembar ya atau polihidramnion ya. Nah, itu bisa menyebabkan uterusnya jadi berkurang. Atau penggunaan MGSO4 juga bisa menyebabkan hipotoni atau atoni ya. Kalau misalnya uterusnya terkompresi, uterusnya akan tertekuk dan terlipat sehingga pendarahannya akan berhenti. Ya, ini ya. Ini dia akan terkompresi sehingga dia akan terjadi pendarahannya itu akan berkurang. Tapi kalau misalnya kompresinya dilepas, misalnya kita melakukan bimanual placenta, interna ya, KBI misalnya, kalau misalnya kita lepas lagi dia mungkin aja terjadi atoni lagi. Jadi kita harus melakukan teknik yang baik dan benar untuk melakukan kompresi dari uterusnya. Slide. Ini sama ya. Slide. Jadi waktu yang dibutuhkan itu dia harus cepat ya. Kalau waktu lebih dari setengah jam tidak terjadi itu sinyal ya, maka ketika dilepaskan kemungkinan kalau kita sudah melakukan kompresi, dia kontraksinya sudah ada, maka pendarahannya dia akan berhenti sendiri. Ya. Nih ya, tujuan penanganan HPP itu kita mempertahankan kesadaran dari pasien tetap baik ya. Terus tekanan darah sistoliknya di atas 90. Nadinya tidak boleh cepat di bawah 100. Produksi urinnya lebih dari 25 cc ya. Terus kita harus bisa menangani dan menghentikan pendarahannya dengan cara-cara yang nanti kita akan pelajari ya. Terus mencegah terjadi komplikasi
Karena kalau terlalu banyak pendarahan mungkin saja nanti akan terjadi komplikasi-komplikasi pada ibunya. Ya, kalau misalnya cairan juga terlalu banyak, terlalu berlebihan, nanti dia akan menyebabkan udema paru, ya. Ya, jadi kita tahu bahwa atonia uteri itu adalah kegagalan miometrium untuk berkontraksi secara adekuat setelah melahirkan yang akan menyebabkan pendarahan di tempat implantasi dari plasentanya. Ya, bisa terjadi pada persalinan normal maupun pada saat seksio sesar. Diagnosisnya kita dapat melakukan observasi di mana pada pemeriksaan kita dapatkan uterusnya ternyata lunak ya atau lembek ya, tidak disertai adanya kontraksi dan diikuti adanya pendarahan yang banyak. Slide. Nih ya, yang berisiko untuk terjadi atonia uteri bisa polihidramnion, kehamilan kembar karena overdistensi tadi ya. Nah, makrosomi, persalinan lama, persalinan terlalu cepat, persalinan dengan induksi, infeksi intrapartum dan varietas yang tinggi. Slide. Nah, ini obat-obatan ya yang bisa kita apakan. Ini stimulasi dari kontraksinya, terus kita bisa mengosongkan kandung kencingnya ya. Lalu kita menggunakan obat-obatan uterotonika, bisa kita kasih oksitosin, metergin misalnya ya, misoprostol. Nanti kalian akan pelajari ini. Slide. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan teori kita pada hari ini. Mungkin saya akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Nanti yang kelompok pertama, kelompok kedua dan kelompok ketiga sesuai nama-namanya. Tugasnya slide. Kelompok pertama, diskusikan cara untuk melakukan kompresi manual interna KBI ya. Yang kelompok kedua, diskusikan cara melakukan manual placenta ya. Yang kelompok ketiga, diskusikan cara melakukan kompresi aorta. Jadi ini kita akan melakukan diskusi selama 25 menit atau 20 menit. Nanti kita akan diskusikan. Mungkin bisa dibentuk 3, yang ini ke sini, yang itu ke sini ya.
Baik, alhamdulillah ya, kita sudah membagi tadi ada 3 kelompok. Tadi sudah didiskusikan ya semua ya. Baik, saya mungkin minta perwakilan dari kelompok 1 untuk menerangkan mungkin ya. Siapa aja boleh. Nanti bisa kita diskusikan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang berikutnya, kelompok 1. Nanti yang membahasnya kelompok 2 atau kelompok 3 mungkin ada tambahan atau ada sanggahan, boleh. Silakan ya, nanti kita akan didiskusikan. Baik, siapa kelompok 1? Silakan, Dek. Ya. Izin dokter, jadi untuk kompresi manual interna itu merupakan salah satu cara untuk memberhentikan darah akibat postpartum hemorrhage. Nah, caranya itu kita yang pertama memposisikan pasien, posisi pasiennya litotomi dan kita bisa berada di sebelah kanan. Selanjutnya kita buka labia mayornya dan kita buat kepalan tangan, kita masukkan hingga ke uterusnya. Selanjutnya tangan yang kiri kita akan memposisikan di atas fundus uterinya. Selanjutnya juga kita mempertahankan posisi itu selama kurang lebih 5 menit. Nah, apabila berhasil kita lanjut ke kala 4. Namun apabila tidak berhasil maka bisa dilakukan kompresi manual eksterna, dokter. Oke. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau nambahkan? Mungkin? Nggak ada? Oke, bagaimana kelompok 2 dengan tanggapan dari kelompok 1? Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang disanggah mungkin mengenai kompresi manual interna? Ya, silakan. Kelompok 2. Ya, mungkin setuju atau gimana? Coba deh, ya. Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya kelompok 1. Mungkin sudah sangat lengkap. Berarti di awal kita letakkan tangannya di mana? Di atas fundus terlebih dahulu. Kemudian tangan satunya lagi berada di atas tinggi fundus uteri. Kita pertahankan posisi itu selama 5 menit. oh ya, baik, terima kasih. Mungkin sudah lengkap sekali, dokter. Bentar. Maaf ya. Ya, jadi ini ada pantomnya ya, mungkin ya. Lebih enak kalau kita lihat di sini ya. Jadi kita kalau misalnya ada pasien dengan HPP ya, kita mau melakukan KBI ya, seperti yang dikatakan kelompok 1 tadi benar ya. Jadi coba deh peragakan, silakan. Ayo, saya ajarin. Kita posisikan pasien seperti litotomi ini, dokter. Selanjutnya kita akan memasukkan tangan kita yang sebelah kanan seharusnya, dokter. Kita buka dulu labia mayoranya dan kita masukkan hingga ke bagian uterusnya, dokter. Tergantung kita pakainya tangan yang mana ya. Misalnya kita sukanya tangan kanan, boleh pakai tangan kanan. Tapi kalau misalnya kita sukanya tangan kiri yang di dalam, boleh juga. Kamu sukanya tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan ya? Oke. Jadi masukkan siar obstetri itu, derivate ya, udah dibuka. Masukkan. Oke. Sampai ke dalam. Sampai ke porsionya, uterusnya, yang tangan sebelahnya. Diposisikan di tinggi fundus uterinya, dokter. Jadi seperti dilipat dia. Ya, uterus itu akan seperti dilipat seperti itu. Yang satu mendorong ke arah atas, yang satunya lagi dia akan melakukan kompresi. Ya, seperti ini ya. Oke. Ini dipertahankan berapa lama? Pertama 5 menit, dokter. Apabila masih ada perdarahan ditambah 2 menit lagi, dokter. Dan selanjutnya apabila tidak berhasil itu dilakukan kompresi bimanual yang eksterna, dokter. Oke. Jadi itu ya caranya. Iya. Mungkin kita applause untuk kelompok 1. Oke. Baik sekali ya. Dokter, izin menyampaikan hasil diskusi kami terkait cara melakukan manual plasenta. Yang pertama itu kita tunggu selama 30 menit kala 3. Jika dalam lebih dari 30 menit plasenta tidak lahir, maka kita lakukan manual plasenta. Jadi pertama kita
memberikan suntikan oksitosin 10 IU, kemudian kita lakukan pemasukan jari dengan tangan obstetri, dimasukkan perlahan menyusuri dari tali pusar hingga mencapai ke batas plasenta. Lalu kita putuskan atau kita pisahkan si plasenta itu dari uterus, susuri secara perlahan-lahan hingga telah terlepas seluruhnya, kita tarik, kemudian kita observasi untuk perdarahannya lagi. Satu tangan lagi. Satu tangannya, tangan Menahan. kirinya di fundus, dokter. Tangan kanannya yang tadi menarik si plasentanya itu, dokter. Oke, ya. Mungkin ada yang mau di ini? Ya, oke, mau ditambahkan mungkin? Baik, izin menambahkan dari kelompok 2. Kemudian selanjutnya setelah plasentanya lahir, kita observasi apakah kotiledon yang ada itu jumlahnya semua lengkap atau enggak. Kemudian kita susuri untuk kedua kalinya dan memastikan di bawahnya masih tertinggal, apakah masih ada yang tertinggal kotiledonnya di dalam untuk yang kedua kalinya. Sama tadi juga di awal prosedur tidak lupa untuk memakai sarung tangan steril yang panjang dengan prosedur yang steril pula. Mungkin Ya, seperti itu. baik sekali ya. Dari kelompok 1 atau kelompok 3 mungkin ada yang mau ditambah mungkin untuk mengenai retensio placenta ini? Ada? Oke, mungkin kita peragakan dengan yang kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2. Memakai sarung tangan yang steril yang panjang itu, kemudian satu tangan kiri saya di atas fundus, satunya lagi menelusuri dari tali pusar ke arah plasentanya. Ya. Kemudian sampai ujung kita menelusuri dan memisahkan plasenta dengan uterus. Oke. Kemudian apabila sudah, maka tarik tali keseluruhan plasenta. Ini menahan. Ininya menahan. Ya, jadi ini yang menahan uterus supaya tidak terjadi inversio uteri. Kalau enggak nanti dia tertarik sama plasentanya, bisa keluar juga kalau dia lengket ya. Jadi ininya kita tarik ya. Ini menahan uterusnya supaya tidak terjadi inversio. Nah, ini diputar. Ini tangannya kalau udah keluar, ini diputar sampai plasentanya lengkap keluar. Baru dilihat apa tadi? Jumlah dari kotiledonnya. Oke, ya. Mungkin ini ya cara untuk retensio placenta. Ada yang mau nyoba lagi? Mungkin dari kelompok 1, silakan. Coba. Yuk. Ayo, silakan. Berarti satu tangan berada di fundus itu dokter. Kemudian satu lagi menyusuri plasenta. Tali pusatnya kan disusuri ya, masuk secara obstetri tangannya ke dalam. Perlahan-perlahan. Ya. Baru dipisahkan. Dari kan dia lengket tuh di rahimnya. Dipisahkan, disisihkan dia antara plasenta itu dengan diseparasi dinding uterus itu. Jadi dia terlepas. Baru kamu tarik plasentanya keluar. Kita pisahkan dulu, lalu kita tarik keluar. Oke. Kemudian kita lihat apakah ini kotiledonnya. dijaga. Baru kamu waktu dia udah di sini, tangan yang sini boleh ke sini untuk membantu plasentanya terlepas. Oke, baru kita nilai kotiledonnya. Oke. Untuk retensio placenta ini mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin atau yang didiskusikan dari kelompok 3. Tapi ada bagian kotiledon yang tertinggal di dalamnya atau selaput ketuban yang ketinggalan di dalam uterus sehingga menyebabkan pendarahan, kontraksinya tidak baik karena masih ada sisa dari kotiledon placenta yang tertinggal. Itu caranya hampir sama. Kita masukkan tangan ke dalam, kita evaluasi di sekitar rahim tadi, kalau masih ada yang tertinggal kita separasikan, kita ambil dan kita keluarkan. Fungsi dari tangan yang sebelahnya ya, ini untuk menahan rahim supaya dia tidak terbalik. Kalau misalnya ada kejadian yang seperti akreta ya, itu dia bisa tertahan tuh. Kita lepaskan nggak mau lepas. Otomatis dia nanti rahimnya akan ngikut terbalik dia ke bawah, keluar. Oke,
Nah, itu namanya kejadian inversio uteri. Nah, jadi untuk menahannya kita tahan di luarnya secara bimanual, yang ini untuk menarik plasentanya keluar. Kalau misalnya masih tertahan juga tidak bisa keluar, kemungkinan bisa aja itu suatu akreta atau perkreta, ya, jangan dipaksakan. Kalau memang ada nanti kejadian di puskesmas atau di kalian rujuk dengan pemasangan IV line, kalian lakukan KBI atau pasang kondom kateter, boleh dirujuk ke rumah sakit tipe A. Oke. Baik, yang untuk kelompok kedua kita beri applause juga. Ya, baik sekali ya. Mungkin terakhir kelompok ketiga. Ayo, silakan. Udah hidup nih. Baik, izin dokter, izin mempresentasikan apa yang sudah kami pelajari tadi. Jadi kami mempelajari tentang kompresi aorta. Nah, kompresi aorta ini sendiri mungkin bukan merupakan suatu tindakan definitif pada perdarahan, namun bisa kita lakukan jikalau kita membutuhkan waktu untuk melakukan operasi ataupun tindakan selanjutnya. Jadi untuk mencegah perdarahannya itu terus berjalan, kita bisa melakukan kompresi aorta. Nah, itu kita lakukan pada daerah umbilikus atau mungkin sekitar 2 jari di bawah processus venosus. Itu kita kepalkan tangan kita dan kita tekan pada bagian tersebut dengan posisi tangan kita itu tegak lurus. Jadi kita lakukan, kita berikan tekanan sampai tersentuh ke tulang belakangnya atau ke vertebrenya. Nah, setelah itu kita lakukan lagi evaluasi dengan melihat, dengan meraba arteri femoralis, apakah masih pulsasinya itu masih ada atau tidak. Kalau misalnya kita sudah melakukan kompresi aorta dengan baik, itu akan terjadi pengurangan atau penurunan pada pulsasi si arteri femoralisnya. Nah, apabila darahnya sudah berkurang, maka mungkin bisa kita hentikan. Ya, terima kasih. Oke, dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Mungkin tambahan terakhir dari saya, kalau udah selesai dikompresi itu kita bisa melakukan masase uterusnya biar kontraksinya itu jadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja, dokter. Oke, ayo silakan. Siapa yang mau memperagakan kompresi aorta? Mungkin laki-laki nih lebih kuat tenaganya. Silakan, ayo dek, biar saya ajarin. Oke. Kita bisa berada, tidak ada tempat tidur, kita bisa pakai kursi. Tapi kursinya kalau kita pilih kursi yang tidak goyang-goyang, ya. Terus kita kursinya kayak kursi RJP gitu gini. Iya, oke. Kayak kursi kita mau RJP pasien. Terus ini umbilikus ya. Jadi memposisikan uterusnya tegak lurus ke atas. Iya, oke. Terus menekan menggunakan kepalan tangan secara tegak lurus. Jadi untuk kamu raba dulu 2 jari di bawah di bawah sifoideus, terus meletakkan tangan kiri itu untuk menegakkan uterus yang lutut, terus mengepalkan tangan secara tegak lurus. Oke, ini tegak lurus. Jadi makanya posisi badan kamu juga harus tegak lurus. Makanya dia harus naik ke atas kursi atau naik ke atas meja. Jadi posisinya gini. Posisinya gini. Ini goyang-goyang pula kursinya. Boleh pinjam, Dek? Pinjam sebentar. Naik aja ke situ lututnya. Atau berdiri. Nggak apa-apa. Ya, berdiri terus. Ya. Iya, gini. Maaf, Dek. Sedikit. Di sini. Ini satu aja. Ini tegak lurus, ya. Jadi kamu dengan tumpuan badan yang akan menekan ke aortanya. Nah, ini dia akan terkompresi sampai ke promontorium. Ya, ini kan ada promontorium tulang punggung. Nah, jadi kan di situ ada aorta. Itu yang dikompresi. Dia. Aorta itu adalah pembuluh darah yang akan mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke rahim, ke kaki, semua. Makanya tanda dia sudah baik, orang lain akan melakukan perabaan di arteri femoralis. Seharusnya kan arteri femoralis itu dia berjalan di sini ya. Kalau dia aliran darahnya ada, dia akan terasa denyutannya. Tapi kalau misalnya sudah dikompresi di sini, kita nanti akan raba 1 jari yang sebelah sini, kamu raba di arteri femoralisnya itu tidak ada denyutan lagi.
ya itu tandanya sudah berhasil kompresinya. Kalau seperti ini kita akan capek, nanti kita akan bisa bergantian dengan teman yang lain. Bisa dilakukan kompresi aorta ini seperti ini. Kan terapi yang kita lakukan untuk menunggu ya. Misalnya jenjang waktu itu pendarahan sangat banyak sekali nih. Kita udah lakukan pemberian obat, udah lakukan KBI, nggak berhasil juga. Boleh kita lakukan kompresi aorta selagi kita mencari penyebab yang lain. Penyebab kenapa dia nih terjadi pendarahan ini. Tadi kita tahu bahwa ada 4T tadi, tonus, tisu, trauma, dan trombos. Selama kita melakukan mencegah pendarahan itu, kita bisa langsung mencari yang lainnya. Apakah memang ini karena kontraksinya yang nggak bagus, atau memang ada robekan jalan lahir, atau ada trauma, ya, atau ada tisu yang masih tertinggal di situ. Itu menunggu supaya pendarahannya tidak terlalu banyak keluar, sehingga kita masih bisa waktunya untuk melakukan tindakan yang lain seperti itu. Atau misalnya pada saat menunggu operasi, ya, kalau misalnya kamar operasinya ternyata 1 dan kita harus menunggu sekitar setengah jam, nah itu bisa dilakukan KBI dengan cara KBI tadi, atau bisa juga dengan melakukan kompresi aorta tadi supaya pendarahannya berhenti dan kita masih cukup waktu untuk melakukan operasi, ya, melakukan Billings tadi atau histerektomi tadi, ya. Jadi masih ada waktu untuk itu. Baik, kita aplaus untuk kelompok 3. Ya, oke. Mungkin ada lagi yang bisa kita diskusikan di sini. Ada yang mau bertanya mungkin yang masih belum jelas dari pemaparan kita, ya, silakan Dek. Izin bertanya dokter, mungkin untuk tadi yang melakukan kompresi aorta itu berapa lama untuk dilakukan kompresi aorta? Iya, baik sekali pertanyaannya ya. Jadi untuk melakukan kompresi aorta itu bisa kita lakukan selama 1 jam sebenarnya ya. Setiap kompresi aorta itu cara lain, misalnya kalau di operasi itu kita bisa melakukan klem aorta namanya. Klem aorta itu kita menghambat dengan menggunakan alat, tapi ini kita dengan menggunakan tangan. Kalau dengan menggunakan tangan kan memang ada batas kemampuan ya. Jadi bisa sekitar 15 menit diganti orang lain. Seperti resusitasi. Seperti itu. Resusitasi RJP bisa kita lakukan simultan atau bergantian sambil menunggu penyebab diagnosa pasti atau tindakan kita untuk melakukan operasi di OK. Paling enggak dia selama 1 jam dikendorkan atau dilepas dulu, baru dikompresi lagi. Seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada? Nah ini ya, kalau kita lihat tadi seperti ini ya. Kalau yang benar itu dia rahimnya akan tertekuk seperti ini. Nah ini, jadi tangan yang di bawah dia berada di fornix posterior, ya. Dia akan, yang atas ini akan membuat rahimnya menekuk ke depan. Jadi rahim akan menekuk. Kalau ini cara yang salah. Kalau ini dia tidak akan tertekuk. Tujuan kita akan melakukan kompresi ya, Dek ya. Kalau kompresi itu kan rahimnya akan tertekuk ke sini supaya aliran darah di sini ini tidak keluar. Kalau seperti ini, nah ini belum maksimal dia, belum mencapai bagian posterior dari fornix dan uterusnya tidak menekuk ke depan. Jadi prinsipnya adalah melakukan kompresi. Ya, kompresi dengan cara rahimnya tertekuk ke depan dengan cara kita meletakkan tangan di dalam dan yang satunya di bagian atas seperti ini. Ya. Jadi kalian udah tahu bagaimana cara yang benar dan cara yang salah. Oke. Ini ya. Kalau yang eksternal itu seperti ini. Nah, kita bisa lakukan dari atas. Jadi tidak dari dalam. Bedanya internal dan eksternal. Kalau internal kita tadi satu tangannya di bawah, di dalam. Tapi kalau yang eksternal itu di tangan, dua tangan ini berada di luar, ya.
Dengan cara seperti ini supaya rahim juga menekuk ke depan. Ya, tapi lebih efektif yang interna biasanya, ya. Karena dia langsung menekan. Nah, ini tadi yang kompresi aorta, ya. Kita tahu ini ada tulang punggung, ini ada promontorium, ya. Jadi aorta itu kan dia berada di sini ya, aorta ya, yang mempendarahi dari seluruh tubuh ke bagian ekstremitas bawah. Jadi kita letakkan tangan paling enggak di antara dua jari di bawah processus xiphoideus dengan kepalan tangan kita tegak lurus ya, tegak lurus. Lalu kita tumpukan badan kita agar bukan hanya kekuatan dari sini tapi kekuatan dari badannya yang akan menekan dari aorta ini. Otomatis darah yang dari atas ini tidak akan turun ke daerah bawah. Sehingga kalau nanti aliran darahnya berhenti karena ada kompresi aorta ini, maka pada perabaan arteria femoralis tidak akan teraba denyutnya, pulsasinya. Ya. Oke, ini obat-obatannya ya. Mungkin nanti bisa kalian baca obat-obatan nanti yang akan digunakan ya, bisa oksitosin, bisa metil-argometin ya, bisa misoprostol. Oke. Mungkin kita akan segera, pelajaran kita akan segera berakhir ya. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan untuk sampai saat ini? Silahkan. Ya, silakan Dek. Dokter, izin bertanya dokter, sekiranya kapan kita lakukan kompresi bimanual di eksterna atau kapan kita lakukan kompresi bimanual interna? Oke, baik. Ya, pertanyaan bagus sekali ya, Dara ya. Ya, jadi kompresi itu bisa pilihan ya. Pertama kita ask for help, terus kita lakukan primary survey ya. Primary survey itu pembebasan jalan nafas, ABC dulu. RW, breathingnya, sirkulasinya kita perbaiki dulu, kita kasih oksigen, kita tensi dulu pasiennya, tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, RR-nya berapa, akralnya hangat atau dingin, saturasi oksigennya. Ya, setelah kita lakukan ABC, baru yang ke D, ya kan, baru kita nilai apakah sumber pendarahannya dari mana, ya. Sekalian simultan kita lakukan pada saat pemasangan double IV line-nya tadi, kita lakukan pengecekan darah, berapa HB-nya, leukosit, trombosit, APPT, PPT-nya, ya, untuk mengetahui HB-nya itu berapa, sudah anemikah atau tidak pasiennya. Simultan dengan itu juga kita harus melakukan monitor ya pada pasien itu, lalu kita sekalian mencari anamnesis. Anamnesis itu bisa aloanamnesis, bisa anamnesis langsung ke pasiennya kalau dia sadar. Tapi kalau nggak sadar, kita harus tanya ke suami atau orang yang membawanya, misalnya bidannya. Gimana proses persalinan sebelumnya, apakah lahir normal, berat bayinya berapa, terus habis itu apa saja yang sudah dilakukan, plasentanya lahir lengkap tidak, ada robekan jalan lahir tidak. Nah, setelah itu kita lakukan simultan juga pemeriksaan fisik diagnostik, ya, pemeriksaan fisik diagnostik dari mata, konjungtiva, dada, semuanya ke perut, baru pemeriksaan obstetrinya. Kita raba kontraksi uterusnya, oh ternyata tidak ada. Terus kita inspekulo, oh tidak ada robekan jalan lahir, tidak ada laserasi, ya. Terus habis itu kita eksplorasi ke dalam kafum uterinya, tidak ada sisa plasenta. Berarti kita yakin bahwa ini atoni uteri, ya. Sudah tahu kita atoni uteri, baru kita lakukan simultan memberikan obat uterotonika tadi, bisa oksitosin, metergin, misoprostol, ya, dengan sampai dosis maksimal. Kalau tidak bisa juga, baru kita lakukan kompresi bimanual interna. Kalau sekarang yang dipakai itu kompresi bimanual interna. Kalau eksterna mungkin terlalu, kalau orangnya gemuk, ya, agak susah kita untuk melakukan kompresi eksterna itu. Kalau interna, dia lebih mudah, kita masukkan tangan ke dalam, yang satunya untuk menekukkan rahimnya, sehingga kita yakin bahwa uterus itu akan terkompresi. Kalau tidak berhasil juga, bisa lakukan kompresi aorta. Kalau tidak berhasil juga, baru kita
putuskan untuk dilakukan misalnya operasi ya dengan kompresi Billings atau sampai dilakukan hysterectomy. Selama menunggu itu bisa dilakukan KBI, bisa dilakukan kompresi aorta atau dipakai tampon kondom kateter untuk menunggu saat dia masuk ke kamar operasi. Gitu ya. Jadi itu pilihan dan beruntutan sih sebenarnya, ya. Oke. Ada lagi, Dek? Mungkin? Ada lagi? Oke. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini ya take home message-nya. Jadi pendarahan postpartum itu masih menjadi masalah di Indonesia ya, dan merupakan suatu penyebab terbanyak ya, yaitu adalah atoni uteri yang menyebabkan kematian pada ibu. Dan pengenalan dan tata laksana atoni uteri pada HPP itu dengan baik ya, kita harus memahaminya bagaimana tata laksananya, dia akan mengurangi morbiditas dan mortalitas ibu. Baik, ini kita sudah selesai ya, alhamdulillah kita sudah mengikuti materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan pada adik-adik semua. Sebelum itu kita akan melakukan post test lagi untuk mengevaluasi apa yang sudah kalian dapatkan dan membandingkan antara pre-test dengan post testnya. Semoga apa yang kita pelajari tadi sudah melekat di ingatan adik-adik semua. Ya, slide. Ya, ini link post testnya, silahkan di scan. Saya beri waktunya 5 menit. Mungkin nggak susah-susah ya, karena sudah diulang di pre-test, diulang kembali di post-test, jadi dan sudah dipelajari. Mudah-mudahan bisa bagus semua nih jawabannya. Ya, 1 menit lagi. Ya, mungkin sudah selesai. Kita rekap. Ya, sudah bagus semua ya untuk jawaban post testnya. Alhamdulillah kalau dari grafiknya ini sudah sangat bagus. Dari pre-test ke post test itu sudah menunjukkan hasil yang baik sekali. Terlihat sekali nih pelajarannya sudah terserap dengan baik nih adik-adik semua ya. Oke. Ya, ini ada tugas mandiri ya. Jadi nanti kalian buatkan video edukasi ya tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nanti dibuat aja video singkat, boleh diunduh di e-learning kita ya. Nanti dibuka di situ dan dimasukkan tugasnya ke e-learning kita. Baik, mungkin sudah berakhir pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa sebelum kita tutup ya. Kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita dan dapat dipraktekkan dalam menangani pasien-pasien kita. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada adik-adik semua. Saya ucapkan sudah 100 menit pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Segala kekurangan saya mohon maaf.
dan kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup pelajaran hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah real teaching pelajaran pekerti gelombang kelima. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator kami dari Bengkulu untuk pekerti pada hari ini. Semoga video real teaching ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.